warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovita Relia dengan NIM 1020244044. Di sini saya akan menjelaskan tentang negosiasi dari bab 1 sampai bab 10. Negosiasi adalah suatu bentuk pengambilan keputusan di mana dua pihak atau lebih berbicara satu sama lain dalam upaya untuk menyelesaikan kepentingan mereka yang saling bertentangan. Selanjutnya adalah karakteristik bernegosiasi. Yang pertama, ada dua pihak atau lebih. Yang kedua, adanya konflik kebutuhan dan keinginan antara dua pihak atau lebih. Yang ketiga, berdasarkan pilihan. Yang keempat adalah proses memberi dan menerima. Yang kelima adalah para pihak lebih suka berunding dan mencari kesepakatan daripada berkelahi secara terbuka. 6 adalah negosiasi yang berhasil melibatkan pengelolaan barang berwujud, misalnya harga atau ketentuan perjanjian. Selanjutnya adalah strategi dan taktik distributif. Ini tuh menang kalah. Contohnya adalah dalam negosiasi gaji antara manajer dan karyawan, manajer menawarkan angka awal yang lebih rendah, sementara karyawan melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan gaji yang lebih tinggi. Tetapi manajer mempertahankan angkanya dengan alasan anggaran perusahaan. Nah, kalau selanjutnya adalah strategi dan negosiasi integratif. Kalau ini tuh menang dan menang. Contohnya dalam situasi pengembangan karir, jika seorang karyawan meminta untuk pengembangan pelatihan tambahan, manajer dapat bekerjasama dengan karyawan untuk mengidentifikasi jenis pelatihan yang paling sesuai, sehingga karyawan merasa berkembang dan perusahaan mendapatkan karyawan yang lebih terampil. Selanjutnya, bab 4 adalah strategi rencana keseluruhan untuk mencapai tujuan seseorang. Ini dibagi menjadi dua pendekatan. Pertama, pendekatan unilateral dan pendekatan bilateral. Unilateral itu mengambil tindakan yang berfokus pada tujuan negosiator sendiri, seringkali tanpa mempertimbangkan posisi atau kepentingan pihak lain. Nah, kalau misalnya pendekatan bilateral ini mengambil tindakan dengan mempertimbangkan kepentingan kedua belah pihak dengan tujuan mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua yang terlibat. Selanjutnya adalah etika. Pengertiannya adalah digunakan dalam standar sosial untuk menentukan apa yang benar dan menentukan apa yang salah dalam situasi tertentu atau proses untuk menetapkan standar-standar tersebut. Nah, prinsip etika negosiasi itu ada 5. Yang pertama, integritas, hormat, keadilan, tanggung jawab, dan profesionalisme. Yang keenam adalah persepsi, emosi, dan koneksi. Persepsi adalah proses menyaring, memilih, dan menafsirkan rangsangan sehingga mereka memiliki arti bagi individu. Adalah koneksi. Kalau koneksi ini kegiatan atau proses memahami yang terjadi lingkungan guna memperoleh pengetahuan. Kalau emosi ini dalam negosiasi memiliki peran yang sangat penting dan kompleks. Emosi tidak hanya sekedar perasaan, tetapi dapat menjadi kekuatan mendorong atau penghalang dalam mencapai kesepakatan. Emosi juga adalah fitur penting dan pertemuan negosiasi yang melengkapi pandangan klasik bahwa negosiasi terutama merupakan proses tradisional pengambilan keputusan di bawah risiko dan ketidakpastian. Yang ketujuh, komunikasi. Nah, komunikasi dalam negosiasi adalah proses negosiator menyampaikan maksud, tujuan, dan strategi kepada pihak lain. Ini mencakup interaksi verbal dan non-verbal yang memberikan pada pihak untuk mengungkapkan pemikiran, perasaan, dan informasi yang relevan untuk mencapai kesepakatan. Selanjutnya ada definisi kekuatan dalam arti luas. Orang memiliki kekuatan ketika mereka memiliki kemampuan untuk mewujudkan hasil yang mereka inginkan atau kemampuan untuk menyelesaikan sesuatu dengan cara mereka yang inginkan. Nah, 5 sumber kekuatan utama. Yang pertama, sumber kekuatan informasi. Kedua, sumber kekuatan kepribadian dan perbedaan individu. Yang ketiga, sumber kekuatan berbasis posisi. Yang keempat, sumber berbasis hubungan. Yang kelima dan yang terakhir adalah sumber kekuatan kontekstual. Selanjutnya adalah pengaruh. Pengaruh ini penting dalam negosiasi karena merujuk pada kemampuan suatu pihak untuk memengaruhi pemikiran, keputusan, atau tindakan pihak lain selama proses negosiasi. Nah, pengaruh ini dibagi menjadi 2, yaitu pengaruh sentral dan pengaruh periferal. Kalau pengaruh sentral ini merujuk pada proses pengaruh yang terjadi ketika seseorang mempertimbangkan informasi dan relevan dan penting secara mendalam. Ini melibatkan analisis kritis dan evaluasi informasi yang ada. Nah, sedangkan pengaruh periferal ini terjadi ketika keputusan dibuat berdasarkan petunjuk yang tidak langsung atau faktor yang kurang relevan. Ini melibatkan pengaruh emosi, citra atau hubungan dan kalau pengaruh periferal ini tidak melibatkan analisis yang mendalam. Selanjutnya adalah hubungan negosiasi. Hubungan negosiasi adalah proses interaksi antara dua pihak atau lebih yang berusaha mencapai kesepakatan mengenai suatu hal. Nah, elemen utama dalam negosiasi hubungan yang pertama yaitu reputasi. Reputasi ini berbentuk berdasarkan pengalaman di masa lalu dengan seseorang sejak aktif perilaku masa lalu waktu ke waktu orang lain. Nah, yang kedua itu kepercayaan, melibatkan keyakinan seseorang untuk bertindakan berdasarkan kata atau tindakan dan keputusan pihak lain. Yang kelima, keadilan. Keadilan bukan hanya proses,
tapi juga harus adil dengan cara meningkatkan kepercayaan berbasis identifikasi. Nah, ada cara nih meningkatkan kepercayaan berbasis identifikasi. Yang pertama, kembangkan minat yang sama. Yang kedua, mengembangkan tujuan dan sasaran yang sama. Dan ketiga, bertindak dan merespon seperti dilakukan orang lain. Keempat adalah berdiri untuk prinsip. Yang kelima adalah diskusi secara aktif. Demikian pemaparan negosiasi dari bab 1 sampai bab 10. Jika ada kurang kata berkenan, mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.